Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bandah Gaib Jawa, tempat di mana kisah-kisah gelap dari tanah Jawa dan Nusantara dibisikkan kembali, bukan untuk menakuti, tapi untuk mengingatkan. Di sini, kami menghadirkan cerita horor yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, tentang rumah, keluarga, usaha kecil, dan pilihan-pilihan sunyi yang sering luput dari doa. Cerita yang tidak selalu menampilkan wujud, tapi meninggalkan rasa, lama setelah kisahnya selesai. Siapkan hati, tenangkan pikiran, dan dengarkan dengan perlahan. Karena tidak semua yang gaib ingin dilihat, sebagian hanya ingin diingat. Warung kecil itu berdiri menempel pada rumah, seolah tak pernah benar-benar menjadi bangunan yang terpisah. Papan kayunya mulai kusam, cat hijau yang dulu terang kini mengelupas, memperlihatkan serat-serat tua yang mengering dimakan waktu. Setiap pagi, Suryana membuka pintu warung sebelum azan subuh selesai berkumandang. Ia menyalakan satu lampu pijar yang cahayanya kekuningan, cukup untuk menerangi rak mie instan, gula, dan minyak goreng yang tak pernah lagi terisi penuh. Istrinya, Ratmi, biasanya menyusul setelah sholat. Tangannya cekatan menyapu lantai, menata barang, meski wajahnya selalu tampak lelah, seolah tidur tak pernah benar-benar datang padanya. Mereka sudah menjalani hidup seperti ini hampir 10 tahun. Cukup lama untuk mengenal bau pagi kampung. Cukup lama untuk tahu kapan rezeki mulai menjauh. Beberapa bulan terakhir, pelanggan makin jarang singgah. Orang-orang lebih memilih belanja ke minimarket di jalan besar, meski jaraknya lebih jauh. Harga barang naik tanpa permisi, sementara utang di koperasi terus bertambah. Catatan kecil di laci kasir dipenuhi angka-angka yang tak pernah seimbang. Suryana sering memandangi kertas itu lama-lama, berharap ada hitungan yang berubah jika dilihat lebih lama. Di siang hari, kampung tetap tampak hidup. Anak-anak berlarian, ibu-ibu menjemur pakaian sambil bercakap ringan, para tetangga saling menyapa dengan senyum yang terasa tipis. Tapi Suryana tahu, di balik sapaan itu ada bisik-bisik, tentang warungnya yang makin sepi, tentang Ratmi yang jarang tertawa, tentang rumah mereka yang seperti menahan nafas terlalu lama. Menjelang maghrib, suasana berubah. Angin membawa bau tanah dan sisa asap dapur. Doa dari musola terdengar sayup, bercampur suara sendok beradu piring dari rumah-rumah sekitar. Ratmi selalu menghentikan pekerjaannya sejenak, duduk di kursi kayu dekat warung, menunggu azan sambil memejamkan mata. Kadang bibirnya bergerak pelan, berdoa tanpa suara. Hubungan mereka masih hangat, setidaknya di permukaan. Suryana masih menuangkan teh untuk istrinya setiap sore. Ratmi masih menyiapkan makan malam meski lauknya makin sederhana. Tapi ada jarak yang tak kasat mata. Obrolan mereka sering berhenti di tengah kalimat. Kata-kata tentang masa depan terasa berat, seperti barang pecah belah yang takut dijatuhkan. Suryana sering terbangun di malam hari, menatap langit-langit kamar yang retak. Ia merasa gagal sebagai suami, sebagai kepala keluarga. Semua usaha yang ia yakini halal dan sabar terasa berjalan terlalu lambat, sementara kebutuhan datang tanpa ampun. Ia ingin bertahan, ingin percaya bahwa kerja keras cukup, tapi perut kosong dan tagihan tak mengenal keyakinan. Suatu malam, saat hujan turun pelan dan kampung terasa lebih sempit dari biasanya, Suryana duduk sendiri di warung yang gelap. Lampu sudah dimatikan, hanya cahaya dari rumah tetangga yang masuk samar. Di dadanya, tumbuh perasaan yang tak berani ia ucapkan. Ketakutan bahwa jalan lurus yang ia tempuh mungkin tak akan pernah membawanya keluar dari himpitan ini. Untuk pertama kalinya, ia merasa kehabisan waktu. Dan di antara kelelahan dan putus asa itu, ia mulai berpikir, pelan, nyaris tanpa sadar, bahwa mungkin ada jalan lain yang lebih cepat meski ia belum tahu harus membayar dengan apa. Di belakang warung ada satu pintu kayu yang selalu tertutup. Letaknya menyempil, separuh tertutup rak karung beras dan kardus bekas minyak goreng. Pintu itu tidak pernah dicat ulang, warnanya coklat kusam dengan noda hitam di bagian bawah, seolah lembab tak pernah benar-benar pergi. Sejak pertama kali menempati rumah itu, Suryana tahu kamar tersebut ada, tapi tak pernah merasa perlu membukanya. Pemilik lama rumah pernah berkata singkat saat serah terima, "Yang ini biarkan saja, dari dulu begitu."
Tidak ada penjelasan lain, hanya senyum tipis yang terlalu cepat diakhiri. Ratmi sempat bertanya, tapi Suryana menimpali dengan anggukan ringan, seakan menerima sesuatu yang tak perlu diperdebatkan. Ada beberapa pantangan kecil yang tumbuh tanpa pernah dituliskan. Kamar itu tak pernah dibersihkan, bahkan disapu pun tidak. Ratmi pernah mencoba menggeser kardus di depannya, tapi tangannya berhenti sendiri, seperti ada rasa dingin yang merambat ke pergelangan. Mereka juga sepakat, entah sejak kapan, tidak menjadikannya tempat sholat. Sajadah selalu dibentangkan di ruang depan, meski sempit. Biar terang, kata Suryana waktu itu, walau tak ada alasan lain. Malam hari membuat pintu itu terasa lebih dekat. Saat warung tutup dan rumah menjadi sunyi, Ratmi sering mencium bau lembab yang asing. Bukan bau kayu basah, bukan juga bau tanah. Ada sesuatu yang samar, seperti kemenyan yang terlalu lama disimpan. Bau itu datang dan pergi tanpa arah. Lebih sering muncul saat hujan atau ketika angin berhenti sama sekali. Kadang ketika Ratmi mencuci piring di dapur, terdengar suara gesekan pelan dari arah belakang. Bukan langkah kaki, lebih seperti benda diseret perlahan di lantai. Jika ia berhenti bergerak, suara itu ikut berhenti. Saat ia kembali bekerja, suara itu muncul lagi, seolah meniru ritmenya. Ratmi mulai sering menoleh, jantungnya berdebar tanpa sebab yang jelas. Suryana sebaliknya mulai merasa penasaran. Ia memperhatikan pintu itu lebih lama dari sebelumnya. Gagangnya dingin saat disentuh, padahal udara sekitar hangat. Ia tidak pernah mencoba membukanya, namun bayangan tentang apa yang ada di baliknya muncul tanpa diundang. Ruangan kosong, pikirnya. Gudang lama, tidak lebih. Tetangga-tetangga tak pernah membicarakannya secara langsung, namun isyarat kecil muncul seperti serpihan. Seorang ibu pembeli pernah berkomentar, belakangnya jangan sering dibuka ya mas. Seorang bapak tua hanya menggeleng pelan saat matanya tak sengaja tertuju ke pintu itu. Tak ada yang menjelaskan, tak ada yang menegur terang-terangan. Ratmi mulai sulit tidur. Setiap kali terlelap, ia merasa seperti ada ruang sempit yang menunggunya, pengap dan gelap. Ia terbangun dengan napas pendek, keringat dingin di leher. Ia ingin menceritakan semuanya, tapi takut terdengar berlebihan. Suryana sudah cukup terbebani. Suatu malam, setelah adzan Isya lalu dan kampung tenggelam dalam suara jangkrik, Suryana berdiri lama di depan pintu itu. Tidak dibuka, tidak disentuh, hanya dipandangi. Ada perasaan asing, bukan takut, bukan berani, melainkan rasa seolah ada sesuatu yang sedang menunggu keputusan kecil darinya. Di saat itulah, untuk pertama kalinya, rumah yang ia tinggali bertahun-tahun terasa bukan sepenuhnya miliknya, dan kamar itu yang tak pernah. Petunjuk itu datang tanpa wajah dan tanpa suara yang jelas. Suryana pertama kali merasakannya lewat mimpi yang terlalu tenang untuk disebut mimpi. Ia melihat almarhum bapaknya duduk di bangku kayu depan rumah lama mereka, memandangi halaman yang dulu sering kebanjiran. Bapaknya tak berkata apa-apa, hanya menunjuk ke arah belakang rumah, ke sebuah pintu yang tak pernah ada di sana. Saat Suryana hendak bertanya, ia terbangun dengan dada terasa penuh, seolah ada kalimat yang tertinggal di tenggorokan. Sejak mimpi itu, hal-hal kecil mulai terasa seperti isyarat. Kalimat-kalimat pendek yang terdengar biasa, tapi menetap lebih lama dari seharusnya. Kadang rezeki itu harus dijemput, kata seorang tetangga saat menimbang beras. Tidak semua pintu perlu dibuka lebar, ucap seorang bapak tua di musola, entah pada siapa. Tidak ada yang menyebut apapun secara terang, tapi Suryana merasa kalimat-kalimat itu mengarah ke satu tempat yang sama. Ia mulai memperhatikan kamar belakang dengan cara berbeda. Bukan lagi sebagai ruang yang harus dihindari, melainkan sebagai sesuatu yang mungkin menyimpan jawaban. Ia mencoba berpikir logis. Rumah tua sering punya ruang lembab, bau aneh bisa datang dari kayu lapuk. Tapi setiap kali logika itu dibangun, ada bagian lain dalam dirinya yang bertanya, kalau memang tak ada apa-apa, mengapa semua orang memilih diam? Ratmi merasakan perubahan itu. Ia melihat suaminya lebih sering melamun. Tatapannya tertahan di arah belakang rumah. Suatu sore, saat mereka menghitung sisa uang di laci, Ratmi berkata pelan, "Mas, kalau capek istirahat dulu." Kalimat itu sederhana, tapi di dalamnya ada kelelahan yang menumpuk. Ratmi bukan hanya lelah bekerja, ia lelah berharap. Ia masih menjadi suara nurani, mengingatkan agar mereka tetap sholat tepat waktu, tetap bersyukur meski sedikit. Namun tubuhnya tak lagi sekuat dulu. Ia sering pusing, nafsu makannya berkurang.
Dalam diam, Ratmi juga mulai bertanya-tanya, sampai kapan mereka bisa bertahan dengan cara yang sama. Suryana menimbang semuanya sendirian. Iman mengajarkannya untuk sabar. Logika menyuruhnya mencari tambahan kerja. Tanggung jawab keluarga menuntut hasil yang nyata. Ketiganya saling bertabrakan di kepalanya, membuat tidur semakin sulit. Ia tidak ingin melanggar apapun, tapi ia juga tak ingin melihat istrinya semakin layu oleh hari-hari yang berat. Suatu malam, tanpa rencana jelas, Suryana memindahkan kardus-kardus yang menutup pintu kamar belakang. Tidak dibuka, hanya dibersihkan jalannya. Ratmi melihat dari kejauhan, ingin melarang, tapi kata-kata tak keluar. Ada rasa takut, tapi juga kelelahan yang membuatnya memilih diam. Pintu itu tetap tertutup. Namun sejak malam itu, kamar belakang tak lagi sekedar ruang terlarang. Ia mulai difungsikan dalam pikiran Suryana sebagai kemungkinan. Bukan keputusan penuh, bukan pula penolakan. Hanya satu langkah kecil yang diambil setengah sadar, di antara doa yang semakin lirih dan harapan yang mulai goyah. Perubahan itu terjadi tanpa tanda yang bisa dijelaskan. Pagi pertama setelah kardus di depan pintu belakang disingkirkan, seorang pelanggan datang lebih awal dari biasanya. Ia membeli banyak barang, lalu menyusul yang lain. Menjelang siang, rak mie instan yang biasanya bertahan seminggu, habis dalam hitungan jam. Suryana sempat mengira ini hanya kebetulan, tapi hari-hari berikutnya menunjukkan pola yang sama. Uang mulai mengalir dengan cara yang terasa terlalu mudah. Ada pembeli yang salah memberi kembalian dan menolak saat ditegur. Ada pesanan mendadak untuk hajatan kecil, dibayar tunai tanpa ditawar. Hutang di koperasi bisa dicicil lebih besar. Untuk pertama kalinya setelah lama, laci kasir terasa berat saat ditutup. Warga kampung ikut memperhatikan. Awalnya pujian yang datang. "Sekarang ramai ya warungnya? Rezekinya lancar, Mas." Senyum mereka lebar, tapi mata mereka mengukur. Bisik-bisik mulai terdengar lebih jelas saat Suryana lewat. Ada yang heran, ada yang bertanya-tanya. Iri tak pernah diucapkan, tapi terasa menggantung di udara sore. Kamar belakang ikut berubah, bukan secara kasat mata, tapi dirasakan. Udara di sekitarnya lebih dingin, lebih padat. Jika Suryana berdiri terlalu dekat, waktu terasa berjalan lebih lambat, seolah detik menempel di kulit. Bau lembab bercampur kemenyan semakin sering muncul, namun kini tak lagi membuatnya ingin menjauh. Bau itu justru terasa akrab, seperti penanda bahwa sesuatu sedang bekerja. Ratmi tidak merasakan euforia yang sama. Tubuhnya mulai sering lemah tanpa sebab jelas. Ia mudah lelah, padahal pekerjaan di warung kini terbantu oleh lancarnya usaha. Malam-malamnya dipenuhi mimpi aneh. Ia bermimpi berada di ruang sempit, dindingnya dekat, langit-langitnya rendah. Ia duduk sendiri, mendengar suara napasnya sendiri bergema. Saat terbangun, tangannya dingin, dadanya sesak. Di siang hari, Ratmi sering termenung. Tatapannya kosong, seolah ada bagian dirinya yang tertinggal di tempat lain. Ia masih tersenyum pada pelanggan, masih menyiapkan dagangan, tapi geraknya melambat. Suryana menyadarinya, namun memilih mengaitkan semuanya dengan kelelahan. "Nanti kalau warung sudah stabil, kita bisa istirahat," katanya, lebih untuk menenangkan dirinya sendiri. Keanehan-keanehan kecil mulai bermunculan. Jam dinding di dekat kamar belakang sering tertinggal beberapa menit. Suara gesekan kadang terdengar meski tak ada angin. Namun setiap kali Suryana hendak mempertanyakannya, uang di laci kasir menjadi jawabannya. Hasil nyata lebih mudah dipercaya daripada perasaan yang tak bisa dibuktikan. Ia mulai menutup mata, menunda doa ketika sibuk melayani pembeli, mengabaikan tatapan Ratmi yang semakin sering mencari kepastian. Dalam pikirannya, semua ini hanyalah fase awal keberuntungan, sesuatu yang pantas setelah lama bersabar. Malam itu, saat menghitung uang, Suryana duduk lebih dekat ke pintu belakang. Ia tidak membukanya, tidak juga menyentuh gagangnya. Namun ia duduk di sana cukup lama, merasakan udara yang berbeda, mendengar kesunyian yang terasa penuh. Di dalam dadanya, ada kegembiraan yang bercampur rasa bersalah, tapi ia memilih yang pertama. Rezeki datang terlalu cepat, dan dalam kecepatan itu, Suryana tidak menyadari bahwa sesuatu yang lain juga sedang bergerak, pelan, senyap, dan tak meminta izin. Pantangan itu tidak dilanggar dengan niat. Semuanya terjadi seperti kebetulan kecil yang dibiarkan berlalu. Suatu pagi, Ratmi tanpa sadar menyapu lantai hingga mendekati pintu kamar belakang. Debu dan remah beras terseret masuk ke celah bawah pintu. Saat ia tersadar, sapunya berhenti di udara. Ia berdiri kaku beberapa detik, lalu mundur pelan. Jantungnya berdebar tanpa sebab yang jelas. Sejak itu, kejadian serupa sering terulang.
Ratmi kerap berdiri di depan pintu kamar tanpa ingatan kapan ia berjalan ke sana. Tangannya menyentuh daun pintu bukan untuk membuka, hanya menempel sebentar, seolah memastikan sesuatu masih ada. Jika Suryana memanggil, Ratmi tersentak seperti baru terbangun dari tidur panjang. Ia semakin enggan diajak keluar rumah, ke pasar, ke rumah saudara, bahkan sekedar duduk di teras sore hari. Capek, katanya singkat. Padahal matanya justru tampak lebih lelah saat seharian berada di rumah. Ada sesuatu di kamar itu yang seperti menariknya perlahan, tanpa paksaan, tanpa suara. Unsur religius di rumah mereka ikut berubah. Solat sering tertunda. Ketika dilakukan, doa terasa kosong, pikiran mudah buyar. Adzan yang dulu menjadi penanda waktu kini terdengar jauh, seperti berasal dari kampung lain. Ratmi pernah menangis setelah solat. Bukan karena khusyuk, tapi karena ia merasa tak didengar. Suryana mulai merasakan ketakutan yang tak bisa ia ceritakan. Setiap kali melihat Ratmi berdiri lama di depan kamar belakang, ada bayangan kehilangan yang menyelinap di benaknya. Ia ingin menghentikan semuanya, ingin mengembalikan keadaan seperti semula. Tapi setiap niat itu muncul, bayangan hutang dan masa depan kembali menekan. Warga kampung mulai berbisik lebih keras. Tatapan mereka tak lagi sekedar heran, tapi curiga. Ada yang menyebut Ratmi berubah. Ada yang menyarankan agar Suryana lebih hati-hati dengan rezeki yang datang terlalu deras. Tak ada yang menuduh langsung, tapi setiap kalimat terasa seperti peringatan yang terlambat. Suatu malam, Suryana bermimpi kehilangan Ratmi di dalam rumah mereka sendiri. Ia memanggil, tapi suaranya tertelan dinding. Saat terbangun, keringat dingin membasahi punggungnya. Dari arah belakang rumah, ia mencium bau lembab yang kini terasa lebih pekat dari biasanya. Ia duduk lama di tepi ranjang, menatap pintu kamar yang tertutup rapat. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, Suryana bertanya pada dirinya sendiri, apakah rezeki yang ia pegang sekarang benar-benar miliknya, atau hanya titipan yang menunggu harga dibayar penuh? Di luar, kampung terlelap. Di dalam rumah, sesuatu telah terbangun sepenuhnya. Pemahaman itu tidak datang sebagai pengakuan, melainkan kesadaran yang tumbuh pelan, menyakitkan, dan tak bisa ditarik kembali. Ratmi menyadarinya pada suatu sore ketika ia berdiri di depan pintu kamar belakang lebih lama dari biasanya. Ia tidak berniat ke sana. Kakinya melangkah sendiri. Tangannya menempel di daun pintu, dan untuk pertama kalinya, ia merasa kamar itu bukan sekedar ruang, melainkan tempat yang mengenalnya. Di dalam kepalanya muncul pikiran yang bukan kalimat utuh, hanya perasaan utuh. Ia tidak sedang mendekat, ia sedang dipanggil. Ratmi mundur dengan napas gemetar. Dadanya sesak, bukan karena takut, melainkan karena mengerti. Ia teringat mimpi-mimpi sempit itu, tubuhnya yang kian lemah, perasaan selalu kurang di rumah sendiri. Ia bukan lagi penghuni rumah ini, ia sedang perlahan menjadi isinya. Malam itu Ratmi akhirnya berbicara. Suaranya lirih, hampir seperti orang meminta izin. Mas, kamar itu bukan kosong. Suryana terdiam. Ia tahu, tapi selama ini memilih tidak tahu. Ratmi melanjutkan, air mata jatuh tanpa isak. Aku rasa, aku yang diisi. Kalimat itu merobek sisa pembelaan di dada Suryana. Ia ingin menyangkal, ingin berkata ini hanya kelelahan, hanya pikiran buruk. Tapi bau lembab yang kini selalu ada, uang yang datang tanpa logika, dan perubahan Ratmi yang tak bisa disembunyikan, semuanya berdiri sebagai saksi. Hubungan mereka mencapai titik paling rapuh. Tidak ada teriakan, tidak ada pertengkaran. Hanya keheningan yang berat. Ratmi menatap suaminya bukan dengan marah, melainkan dengan pasrah yang lebih menyakitkan. Aku capek, Mas. Kalau ini memang jalannya, aku cuma ingin kamu jujur. Suryana dihantam dua pilihan yang sama-sama gelap. Menghentikan semuanya berarti kehilangan usaha, kembali ke hutang, dan mengakui bahwa semua yang ia bangun berdiri di atas kesalahan. Membiarkan proses selesai berarti menerima rezeki dengan kehilangan yang tak bisa diganti. Malam itu, kampung sunyi. Listrik padam. Rumah mereka hanya diterangi lampu minyak kecil. Suryana duduk sendirian di depan pintu kamar belakang. Ratmi sudah tertidur, atau setidaknya berbaring dengan mata terpejam, napasnya pendek. Tidak ada perjanjian yang diucapkan. Tidak ada janji yang ditandatangani. Pesugihan itu bekerja dengan cara yang lebih kejam. Mengambil tanpa meminta, menunggu tanpa mendesak. Penyerahan terjadi karena dibiarkan. Suryana mengangkat tangan, lalu menurunkannya kembali. Kunci ada di sakunya. Ia menangis tanpa suara. Dalam gelap dan sunyi itu, ia akhirnya membuat keputusan. Bukan dengan keberanian,
melainkan dengan ketakutan yang kalah oleh lelah. Ia tidak membuka pintu, tapi ia juga tidak menghentikan apapun. Dan dalam diam itulah pengorbanan itu diterima. Pagi itu datang tanpa keanehan yang mencolok. Matahari tetap naik dari balik atap rumah warga, ayam berkokok seperti biasa, dan suara motor melintas di jalan kecil depan warung terdengar akrab. Namun ada sesuatu yang terasa telah selesai, meski tak ada yang bisa menunjuk kapan tepatnya. Suryana bangun lebih dulu. Tempat tidur di sampingnya kosong, rapi, terlalu rapi. Selimut terlipat seperti belum pernah dipakai. Ia memanggil nama Ratmi pelan, lalu lebih keras. Tak ada jawaban. Rumah terasa luas dengan cara yang tidak wajar, seperti ruangan yang kehilangan isi utamanya. Pintu kamar belakang tertutup rapat. Tidak ada bau lembab pagi itu. Tidak ada suara gesekan. Udara di sekitarnya justru datar, hambar, seperti ruang yang telah ditinggalkan. Suryana berdiri lama di depannya. Tangannya gemetar saat menyentuh daun pintu. Dingin, sepenuhnya dingin. Kunci masih tergantung di paku dinding. Tidak berpindah, tidak berbekas. Ia tidak membukanya. Tidak perlu. Perasaan itu sudah cukup jelas. Proses yang berjalan pelan selama ini telah selesai dengan caranya sendiri. Kepada warga kampung, Suryana hanya berkata Ratmi pulang ke rumah saudaranya di desa lain. Alasannya tipis, tapi tak ada yang benar-benar bertanya lebih jauh. Orang-orang menerima penjelasan itu dengan anggukan singkat, seolah sebagian dari mereka sudah menduga. Bisik-bisik muncul sebentar, lalu menghilang, digantikan oleh hal lain yang lebih menarik. Warung Suryana kini tak pernah sepi. Usaha mencapai puncak yang tak pernah ia bayangkan. Barang dagangan selalu habis sebelum sore. Ia menambah etalase, mengganti papan nama, memperluas warung hingga memakan sebagian teras rumah. Uang datang teratur, pasti. Tidak lagi melonjak, tidak lagi mengejutkan, seolah semuanya telah menemukan ritmenya. Kamar belakang tetap terkunci, tidak pernah disentuh, tidak pernah dilanggar lagi. Ia berdiri sebagai ruang yang selesai menjalankan fungsinya. Sunyi, netral, seperti liang yang telah ditutup tanahnya. Rumah mereka penuh barang baru, lemari, televisi besar, kulkas yang berdengung halus. Tapi tak ada suara piring beradu saat sore. Tak ada langkah kecil Ratmi yang dulu selalu terdengar dari dapur. Suryana makan sendirian, duduk menghadap meja yang terlalu panjang untuk satu orang. Di malam hari, ia sering terbangun dengan perasaan kehilangan yang tak punya bentuk. Bukan sedih yang meledak, melainkan hampa yang menetap. Ia tidak lagi bermimpi, atau mungkin ia memilih untuk tidak mengingat. Sesekali, saat berdiri di warung melayani pembeli, Suryana merasa seolah ada ruang di belakangnya yang mengawasi, bukan dengan niat jahat, melainkan dengan ketenangan orang yang telah menerima bagiannya. Ia tidak menoleh. Kamar itu terkunci selamanya. Warung ramai, hidup berjalan. Dan di antara semua itu, Suryana menyadari satu hal yang tak pernah diucapkan siapapun. Tidak semua kehilangan meninggalkan luka yang terlihat. Ada yang hanya meninggalkan ruang kosong, dan memaksa penghuninya belajar hidup di sekitarnya, tanpa pernah benar-benar mengisinya kembali. Waktu berjalan seperti air yang kembali tenang setelah banjir kecil. Kampung itu pulih ke ritmenya yang lama. Anak-anak kembali bermain di gang, ibu-ibu berbelanja sambil bercanda, dan warung Suryana berdiri sebagai bagian biasa dari pemandangan sehari-hari. Tidak ada lagi bisik-bisik yang tertinggal terlalu lama. Orang-orang terbiasa dengan kemakmuran yang menetap, seperti terbiasa pada cuaca yang tak lagi berubah. Suryana hidup berkecukupan. Ia tak lagi menghitung uang dengan cemas. Hutang lunas, kebutuhan tercukupi. Ia memperbaiki rumah, mengganti atap, mengecat ulang dinding. Secara kasat mata, hidupnya berhasil. Namun setiap kali malam turun dan warung ditutup, rumah itu kembali terasa seperti bangunan yang dipinjamkan. Lengkap, tapi tak benar-benar ditinggali. Kamar belakang tetap terkunci. Pintu itu tidak lagi mengundang rasa ingin tahu, juga tidak memancarkan ancaman. Ia berdiri sebagai batas yang tak boleh dilampaui,
seperti nisan tanpa nama di dalam rumah sendiri. Suryana membersihkan sekelilingnya dengan hati-hati, memastikan tak ada yang bergeser terlalu dekat. Ia tahu ada dosa yang tak perlu dibuka ulang karena tak ada penebusan yang cukup. Ibadah kembali dilakukan, tapi tidak pernah sepenuhnya pulih. Doa-doa keluar sebagai kebiasaan, bukan pengharapan. Setiap kali menyebut ampunan, Suryana berhenti sebentar, lalu melanjutkan tanpa menunggu jawaban. Ia belajar hidup dengan jarak, antara dirinya dengan Tuhan, antara dirinya dengan masa lalu. Sesekali ia duduk sendirian di ruang depan saat senja. Cahaya oranye masuk melalui jendela, menyentuh lantai yang kini bersih dan dingin. Ia teringat Ratmi bukan sebagai wajah, melainkan sebagai suara langkah kecil di dapur, sebagai kebiasaan menunggu azan dengan mata terpejam. Kenangan itu datang tanpa marah, tanpa tangis, hanya sebagai pengingat bahwa ada harga yang telah dibayar lunas meski tak pernah disebutkan. Kampung menganggap semuanya selesai. Tidak ada yang bertanya kemana Ratmi pergi. Tidak ada yang mengaitkan keberhasilan dengan apapun selain kerja keras dan nasib baik. Dunia memang lebih mudah menerima hasil daripada proses. Suryana memahami itu dengan sangat baik. Di malam-malam tertentu, ketika angin berhenti dan rumah terasa terlalu sunyi, Suryana berdiri di depan pintu kamar belakang. Ia tidak menyentuhnya, tidak juga berbicara. Ia hanya berdiri cukup lama untuk mengingat bahwa rezeki bisa membangun rumah, tapi tidak selalu menghadirkan rasa pulang. Harta bertambah, hidup berjalan, namun makna menjadi manusia, mencintai, menjaga, dan memilih meski berat, telah runtuh pelan-pelan, dikubur bersama pintu yang terkunci rapat. Dan kamar itu tetap ada, sunyi, setia, menyimpan satu kebenaran sederhana yang tak pernah berani ia ucapkan. Jalan pintas selalu membawa seseorang lebih cepat sampai, tapi seringkali bukan ke tempat yang seharusnya. Terima kasih sudah menyimak kisah ini hingga akhir. Semoga cerita pesugihan kamar terlarang bukan hanya menghadirkan rasa takut, tetapi juga menjadi pengingat bahwa rezeki yang dipaksakan seringkali menuntut bayaran yang jauh lebih mahal dari yang kita bayangkan. Karena tidak semua kehilangan meninggalkan jeritan, sebagian hanya menyisakan sunyi yang harus ditanggung seumur hidup. Jika kalian memiliki pengalaman, kisah atau pendapat tentang cerita ini, silahkan tuliskan di kolom komentar. Kami membaca setiap cerita yang kalian bagikan. Jangan lupa untuk like jika kisah ini terasa menghantui, subscribe channel Bandah Gaib Jawa agar tidak ketinggalan cerita-cerita horor Nusantara lainnya, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya bisikan berikutnya tidak terlewat. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Karena di tanah ini, tidak semua pintu yang tertutup benar-benar ingin dibuka.